tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, Ya, kepada ketua kelas silahkan persiapkan dan pimpin temannya untuk berdoa sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang ingin bahagia dunia, dia harus rajin belajar. Siapa yang ingin bahagia akhirat, dia harus belajar. Jadi, yang ingin bahagia dunia dan akhirat harus belajar. Jadi, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kita harus selalu belajar, belajar, dan belajar. Sebelum kita masuk pada bab pertama terkait materi makanan halal, kita akan melakukan literasi terlebih dahulu. Literasi singkat. Saya persiapkan ada bacaan singkat yang akan dibaca. Saya beri waktu 3 menit kepada anak-anak untuk membaca slide yang ibu persiapkan. 3 menit ya. Oke, cukup ya. Nah, kita sebagai makhluk hidup tentu membutuhkan apa? Makanan. Apakah kita bisa hidup tanpa makan? Tidak. Tentu tidak, betul ya, bahwa kita sebagai makhluk hidup tidak akan bisa hidup kalau kita tidak makan. Kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan, karena makanan merupakan salah satu sumber energi kita. Sebagai umat beragama, apakah semua makanan boleh kita konsumsi? Iya. Lalu makanan apa saja yang bisa kita konsumsi? Nasi, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya, hari ini kita akan belajar materi makanan halal.
mulai dari pengertian makanan halal, macam-macam makanan halal, hingga hikmah mengkonsumsi makanan halal. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita sebentar belajar, anak-anakku diharapkan pertama menjelaskan arti makanan halal menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, anak-anakku diharapkan dapat menuliskan hukum makanan halal dengan tepat. Yang ketiga, anak-anakku bisa menuliskan macam-macam makanan yang halal dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, anak-anakku bisa mengidentifikasi cara-cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan diri mengkonsumsi makanan halal. Dan yang kelima, anak-anakku bisa menjelaskan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Hari ini ibu akan membagi kalian dalam karena semuanya hadir, ibu akan bagi dalam 4 kelompok. Jadi 3 kelompok anggotanya 4 orang dan 1 kelompok anggotanya 5 orang. Itu ya. Dalam setiap kelompok dibagi lagi menjadi 2 kelompok kecil. Ya, dalam setiap kelompok yang sudah tadi dibagi itu ada lagi kelompok kecil di dalamnya. Itu ya. Dan sebentar ada 2 tugas yang akan anak-anakku kerjakan. Yang pertama tugas kelompok dan yang kedua tugas perorangan. Semua akan dibagi dalam kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, ibu sebutkan nama-nama setiap kelompok. Bu guru ingin menjelaskan kalian di sini di setiap kelompok membentuk siapa ketua kelompoknya, siapa notulennya, dan siapa-siapa yang menjadi anggota. Ketua kelompok menentukan siapa sebentar anggotanya atau anggota kelompoknya yang akan menjadi yang akan memaparkan materi yang sudah dikerjakan. Kemudian notulen itu yang menuliskan hasil kerja kelompok. Nah, sekarang terkait materi yang akan kita pelajari hari ini, ibu telah mempersiapkan video pembelajaran yang akan kita saksikan bersama. Dan tolong ya diperhatikan, kemudian buat catatan-catatan penting pada video yang akan ibu putar. Ya, diperhatikan ya. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Tolong perhatiannya semua ke slide. Ibu guru telah menampilkan di atas beberapa makanan yang biasa kita makan. Apa saja yang kalian lihat? Apalagi? Apalagi? Nah, yang ini yang tampil ini adalah jenis buah-buahan. Buah apa saja yang ada di atas?
selanjutnya, adakah makanan yang tidak boleh dikonsumsi? Makanan apa saja yang boleh dikonsumsi? Ya, jadi untuk lebih jelasnya kita akan mendalami materi kita tentang makanan halal. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD, ya. LKPD setiap kelompok. Ya, silahkan kepada ketua kelompok membagi temannya dalam kelompok kecil, ya. Dalam kelompok kecil ini ada dua, ya, dua anggota kelompok. Yang 4 anggotanya dibagi ini menjadi 2 kelompok, masing-masing 2 orang mengerjakan soal yang ada di LKPD, ya. Membagi dari 5 soal ini. Dari 5 soal yang ada di LKPD, ada yang 2 ini mengerjakan 3 soal, ya. Yang 1 kelompok kecil ini mengerjakan 2 soal. Begitu juga yang lainnya, kecuali ini, ya, ada yang 5 anggotanya mengerjakan yang 3 ini mengerjakan 3 soal dan yang 2 ini mengerjakan 2 soal. Sudah paham semua? Sudah, ya? Ya, silahkan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Iya, silahkan, ya. Ini yang 3 Anda yang mengerjakan. Ini yang 2 Anda yang mengerjakan, ya. Supaya pekerjaannya cepat selesai. Semua juga mengambil peran. Ini mengerjakan 3 soal, ya. Mengerjakan 3 soal. Ini 2 soal, nomor 1, 2, dan 3. Ini boleh mengerjakan nomor 4 dan 5. Ya, silahkan bekerja sama untuk menyelesaikan itu. Dan yang ini mengerjakan Lulu mengerjakan 3, 1, 2, dan 3, ya. 1, 2, dan 3. Siapa yang mau mengerjakan 1, 2, dan 3? Dan siapa yang mau mengerjakan 4 dan 5? Ya, jadi untuk menjawab LKPD yang baru saja Ibu bagikan, silahkan merujuk kepada video yang sudah kita saksikan bersama, slide materi, dan bahan literasi yang sudah kalian baca di awal pembelajaran, dan buku siswa di halaman 6 sampai halaman 12. Jadi itu, ya, yang menjadi rujukan untuk menjawab LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Yang kelompok kecil tadi mendiskusikan secara singkat kelompoknya masing-masing sebelum mempresentasikan bukunya di atas. Sudah paham? Ya, saya Ibu dulu kasih waktu 3 menit, ya. Supaya tetap tertib, kita akan meminta mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, kepada kelompok 1 dipersilakan siapa yang sudah diberi bertugas untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Kalau semua kelompok perhatiannya tidak ada lagi di lembar kerja, tapi perhatiannya ke depan untuk melihat
makanan halal. Hukum makanan halal adalah mubah atau dibolehkan sampai ada dalil menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tuliskan macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal adalah halal makannya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal cara menyajikan, memasarkan serta lainnya. Siapa yang ingin bertanya terkait pemaparan dari kelompok 3? Ya, silakan Putri. Di kelompok yang memaparkan silakan menjawab. Ya, silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari temannya. Yang dimaksud dengan halal cara memperolehnya adalah diperoleh tidak dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan hasil riba dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk semangat. Sekarang kita akan mengerjakan soal individu, ya, supaya diatur jaraknya untuk menyelesaikan soal individunya, biar tidak ada yang nyontek, ya. Untuk mengerjakan tugas individu, silahkan disimpan semua buku catatan, buku paket, sudah tidak ada lagi di atas meja. Semuanya yang ada di atas meja hanya lembar tugas perorangannya. Cara kerja dari LKPD individu adalah menjodohkan, ya, menjodohkan, melihat, menarik garis dari kiri ke kanan yang cocok untuk dipasangkan. Nah, siapa yang biasa memakai ini? Saya dulu. Yang ini? Saya dulu. Saya dulu. Ini sudah, apakah kalian sudah pastikan ini makanannya halal atau tidak? Halal. Bagaimana caranya? Ada label halal. Jadi sebelum kita makan ini, membeli ini, yang harus kita perhatikan adalah label halalnya, ya, kehalalannya. Ada label halal di setiap kemasan ini, ya. Jadi jangan diasali langsung beli, begitu masuk di minimarket, langsung diambil semua makanan yang disuka. Padahal tidak memperhatikan apa yang kita makan, harus kita pastikan halalnya. Dengan melihat ini kita sudah pasti bahwa makanan yang kita konsumsi adalah halal, ya.
Ini yang perlu diperhatikan ya, ini juga. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Arti makanan halal. Nah, pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya adalah materi makanan haram. Itu ya, jadi itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Saya ingin bertanya kepada anak-anakku, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Adakah kegiatan yang anak-anakku sukai pada pembelajaran hari ini? Coba Naila, di bagian mananya Naila disukai? Pada saat berdiskusi. Kalau Yevi, pada saat presentasi. Kalau Dani, di bagian mananya yang disuka Dani? Menonton video. Jadi semua ada yang menyukai bagian-bagian pembelajaran kita hari ini. Apakah pada pembelajaran selanjutnya ingin seperti ini lagi? Ya? Ya.